Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Eksaudi tanggal 17 Mei 2026 tertulis di dalam Kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Demikian dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Kata Eksaudi sendiri diambil dari bahasa Latin yang merujuk pada Mazmur 27 ayat 7 yang berarti dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Di tengah dunia yang bising dan penuh dengan tuntutan, ada sebuah kerinduan terdalam di hati setiap manusia, yaitu kerinduan untuk didengar, diperhatikan, dan juga diberkati. Berita baiknya bagi kita hari ini adalah Tuhan tidak hanya diam di tahtanya yang jauh, tetapi Tuhan mendengar dan memberkati umat yang dikasihinya. Untuk memahami kedalaman cinta kasih Tuhan itu, mari kita merenungkan teks firman Tuhan yang adalah berkat tertua dan paling mendalam di dalam Alkitab kita yang tertulis dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 yang sering kita kenal sebagai berkat Harun. Saudara-saudari, beberapa tahun yang lalu ada satu lagu rohani berjudul The Blessing yang dinyanyikan oleh Kari Jobe dan Cody Carnes yang menjadi viral di seluruh dunia. Justru ketika dunia sedang berada di puncak pandemi dan ketakutan. Liriknya sangat sederhana karena diambil langsung dari nas kita hari ini. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Mengapa lagu itu begitu menyentuh jutaan hati setiap insan yang mendengarnya? Karena di tengah ketidakpastian dunia, di tengah pandemi saat itu, jiwa manusia haus akan pemeliharaan Tuhan. Jiwa manusia haus akan berkat yang sejati dan rindu untuk dilindungi. Karena itu mari kita masuk ke dalam nas ini agar kita mengerti bagaimana penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Yang pertama dalam ayat 24 dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara-saudara, kata berkat seringkali disalahartikan di zaman ini. Banyak orang menyempitkan arti berkat hanya pada hal-hal materi. Saldo rekening yang bertambah, mobil atau motor yang baru, atau kesehatan yang sempurna. Namun dalam bahasa Ibraninya, kata memberkati, barak, memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Ini berbicara tentang imparted life, kehidupan yang disalurkan dari Allah sendiri kepada kita. Berkat Tuhan adalah pemberian dirinya sendiri untuk memastikan kelangsungan hidup dan kebahagiaan sejati umatnya. Lalu bagian kedua dari ayat ini berbunyi, dan melindungi engkau. Inilah janji tentang pemeliharaan Tuhan yang utuh. Saudara-saudari, mari kita melihat sebuah fakta ilmiah yang sangat menarik. Bumi tempat kita berpijak ini ternyata dikelilingi oleh sebuah medan magnet yang disebut magnetosfer. Setiap detik, katanya, matahari melepaskan badai matahari dan radiasi kosmik yang mematikan.
yang mampu menghancurkan seluruh atmosfer dan kehidupan di bumi. Tetapi karena adanya medan magnet ini, radiasi itu dibelokkan. Kita tidak bisa melihat medan magnet ini, tetapi kita melaluinya dilindungi dan tetap hidup. Kita tidak bisa menyentuhnya, bahkan seringkali kita tidak menyadari keberadaannya. Namun ternyata setiap hari, tameng tak kasat mata itu memastikan kita tetap hidup dan dilindungi. Demikianlah pemeliharaan Tuhan bekerja. Seringkali kita merasa berjalan sendirian, merasa seolah-olah Tuhan itu diam. Namun tahukah saudara-saudari, berapa banyak badai kosmik kehidupan, entah kecelakaan yang terhindarkan, niat jahat orang yang digagalkan, atau penyakit yang dicegah, yang telah dibelokkan oleh tangan Tuhan. Kita tidak selalu melihatnya, tetapi kita senantiasa dilindungi. Itulah berkat proteksinya. Di tengah krisis ekonomi, di tengah ancaman sakit penyakit, pemeliharaan Tuhan tidak pernah tertidur. Lalu yang kedua di ayat 25 dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pernahkah saudara berada di sebuah stasiun kereta atau bandara yang sangat ramai? Di tengah kerumunan lautan manusia yang wajahnya beragam, wajahnya datar, dingin dan tidak peduli satu dengan yang lain. Bayangkan saudara tiba-tiba melihat wajah seseorang yang saudara kasihi, entah itu suami, istri, anak, atau orang tua kita, yang sedang memandang saudara dengan senyuman lebar. Pasti seketika itu juga kelelahan saudara akan hilang, karena ada kehangatan yang menjalar. Nah, di dalam budaya timur dekat kuno, menyembunyikan wajah itu sama dengan murka atau penolakan. Nah, sebaliknya wajah Tuhan yang bersinar ini berbicara tentang perkenanan, penerimaan, dan senyuman Allah kepada kita. Tuhan tidak memandang kita dengan kerutan kening kemarahan, melainkan dengan wajah Tuhan yang bersinar penuh cinta. Mengapa wajah Tuhan bisa bersinar atas kita yang berdosa ini? Jawabannya ada di paruh kedua ayat 25 tadi. Dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia atau grace adalah kebaikan yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Fenomena kehidupan saat ini sangat kontras dengan hal ini. Kita seringkali hidup di era cancel culture, budaya membatalkan. Lakukan satu kesalahan, maka dunia akan menghakimi, menolak, dan memalingkan wajah dari Anda. Bahkan media sosial saat ini bisa menjadi tempat yang sangat kejam. Tetapi Tuhan berbeda. Di titik terendah saudara, ketika dunia membuang muka, wajah Tuhan justru mencari saudara dan Ia bersinar memberikan kasih karunia. Mari kita mengingat seorang tokoh iman yang luar biasa, Corrie ten Boom. Ia dan keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi selama Perang Dunia Kedua. Sampai akhirnya mereka tertangkap dan dijebloskan ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang mengerikan. Dan di tempat yang penuh penyiksaan, kegelapan, dan kematian itu, Corrie ten Boom menemukan bahwa wajah Tuhan tidak pernah redup. Ia mengatakan sebuah pernyataan yang sangat mendalam dan bermakna. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada lubang yang sedemikian dalam yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi. Di sel yang dingin, Corrie merasakan berkat dari wajah Tuhan yang bersinar membawa pengharapan. Jika saudara-saudari hari ini mungkin merasa berada di dalam pergumulan, entah itu persoalan sakit penyakit, hubungan yang retak, atau depresi yang seringkali mengganggu kehidupan kita. Ingatlah, kegelapan tidak bisa memadamkan wajah Tuhan. Ia memandang Anda, Ia menatap Anda, dan Ia melimpahkan kasih karunia-Nya.
Anda tidak dibatalkan. Anda justru ditebus dan dilindungi. Lalu yang ketiga, ayat 26-27 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara-saudari yang terkasih, puncak dari berkat ini ada pada ayat 26, yaitu pemberian damai sejahtera, atau dalam bahasa aslinya, shalom. Seringkali kita berpikir bahwa damai sejahtera hanyalah ketiadaan konflik. Jika tidak ada perang, kita bilang itu damai. Jika tagihan sudah lunas, kita merasa damai. Tetapi shalom itu jauh lebih besar dan dalam dari sekadar tidak ada masalah. Shalom berarti keutuhan, kepenuhan, dan keharmonisan, dan pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Shalom adalah kondisi di mana segala sesuatu berada tepat pada tempat yang seharusnya, sesuai dengan desain ilahi. Seseorang bisa saja memiliki uang miliaran rupiah, tidur di kasur seharga puluhan juta, namun harus minum obat penenang hanya untuk bisa memejamkan mata. Ia memiliki kekayaan, tetapi ia tidak punya damai sejahtera. Sebaliknya, seseorang mungkin sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit, menunggu hasil biopsi, namun hatinya tenang dan bisa tersenyum. Itulah shalom. Damai sejahtera tidak bergantung pada situasi eksternal, melainkan pada penyertaan Tuhan secara internal. Shalom ini turun ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan memberi perhatiannya secara penuh kepada kita. Lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa semua berkat, pemeliharaan, kasih karunia, dan shalom ini benar-benar milik kita? Jawabannya ada pada ayat 27. Dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sebuah metafora sederhana. Bayangkan saudara melihat sebuah lukisan pemandangan yang terlihat biasa saja di sebuah pasar loak. Harganya mungkin hanya 100.000 rupiah. Namun tiba-tiba seorang ahli seni melihat lukisan itu, membersihkan debunya, dan menemukan sebuah tanda tangan kecil di pojok kanan bawah, Vincent van Gogh. Seketika lukisan yang tadinya dianggap murah itu bernilai triliunan rupiah. Mengapa? Karena nama sang maestro ada di atasnya. Nama itu mendefinisikan nilai, kepemilikan, dan keasliannya. Tuhan berkata, letakkan namaku atas mereka. Di dalam Kristus Bapa telah membubuhkan tanda tangannya atas hidup saudara. Saudara telah dicap, dimeterai, dan ditandai oleh Roh Kudus. Nama Tuhan ada di dahi saudara-saudari. Dunia mungkin menilai saudara dengan standar yang murah, berdasarkan rupa, fisik, status sosial, atau angka di rekening kita. Namun ketika Tuhan melihat saudara, Ia melihat nama Tuhan tergurat di sana. Saudara berharga. Saudara adalah miliknya. Dan karena saudara membawa nama Tuhan, Ia bertanggung jawab penuh atas saudara. Ia memastikan saudara menerima berkat-Nya, merasakan pemeliharaannya, dan terus dilindungi oleh kuasa kasih-Nya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, di Minggu Eksaudi ini, kita diingatkan kembali bahwa jeritan hati kita didengar oleh Tuhan. Ia merespons bukan sekadar dengan kata-kata simpati, melainkan dengan tindakan pemeliharaan yang aktif. Mari kita merangkum janji berkat Tuhan yang agung ini melalui 3 hal. Yang pertama, kita menerima berkat dan senantiasa dilindungi di bawah naungan kepak sayap Tuhan. Yang kedua, kita menerima kasih karunia dari wajah Tuhan yang terus bersinar menerangi jalan-jalan kita yang gelap. Dan yang ketiga, kita diberikan damai sejahtera atau shalom karena penyertaan-Nya yang sempurna dan nama Tuhan yang telah dimeteraikan atas hidup kita. Karena itu mulai esok, ketika saudara harus kembali bekerja, menghadapi tumpukan tugas dan tanggung jawab,
merawat anak-anak yang mungkin sedang rewel atau bergumul dengan penyakit yang belum kunjung sembuh. Jangan pernah merasa sendirian. Tarik nafas yang panjang dan sadarilah bahwa ada wajah Tuhan yang bersinar sedang menatap saudara dengan penuh cinta. Biarlah shalom dari sorga memenuhi hati dan pikiran saudara. Jadilah umat yang tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Dan ketika saudara telah diampuni oleh kasih karunia-Nya, juga berikanlah maaf dan kasih karunia itu kepada sesama kita. Ketika saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu dilindunginya, jadilah juga tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Pancarkanlah wajah Tuhan melalui senyuman dan kepedulian saudara kepada dunia yang sedang terluka ini. Mari kita tundukkan kepala dan terimalah peneguhan janji Tuhan melalui berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik dan maha kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah perjalanan hidup kami yang sering kali melelahkan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan seruan umat-Mu, Tuhan yang memberkati, melindungi, menyinari dan memberikan damai sejahtera. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami lebih banyak mengeluh daripada percaya, lebih banyak takut daripada berserah. Seringkali kami merasa sendirian, padahal tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya sekalipun jalan hidup kami tidak selalu mudah. Tuhan, jamahlah setiap jemaat-Mu yang datang dengan pergumulan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, dan pulihkan keluarga-keluarga yang sedang bergumul. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami mampu menjalani hidup dengan pengharapan. Kiranya berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk kami nikmati sendiri, tetapi juga supaya kami menjadi saluran kasih dan penghiburan bagi sesama kami. Letakkanlah nama-Mu atas hidup kami ya Tuhan, agar kemanapun kami melangkah, kami tetap hidup di dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.